Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayna Venarora dari kelas manajemen 19J. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian saham syariah dan pertumbuhan ekonomi. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian saham syariah. Saham syariah dapat mengacu pada suatu surat berharga atau efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan peraturan atau prinsip syariah di pasar modal. Konteks definisi saham syariah juga bisa merujuk pada pengertian saham secara umum yang diatur dalam undang-undang atau peraturan otoritas jasa keuangan atau OJK. Umumnya, suatu perusahaan atau emiten wajib memenuhi standar dan kriteria tertentu sehingga saham perusahaannya dapat disebut sebagai saham syariah. Berikutnya, syarat dan kriteria saham syariah. Ada dua jenis kriteria saham syariah yang diakui di pasar modal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan bisnis emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Syarat saham syariah pertama dari OJK yaitu kegiatan bisnis perusahaan tidak berlawanan dengan ketentuan syariah. Berikut beberapa kriteria bisnis emiten yang dilarang atau tidak termasuk syariah. Yang pertama, bisnis yang mengandung perjudian atau gambling dan permainan yang setara dengan itu. Yang kedua, perdagangan tidak sesuai syariah seperti transaksi perdagangan tanpa adanya penyerahan barang atau jasa dan perdagangan permintaan dan penawaran atau fiktif atau palsu. Yang ketiga, bisnis jasa keuangan ribawi seperti bank konvensional dari perusahaan pembiayaan konvensional yang sama-sama berbasis bunga. Yang keempat, jual beli risiko yang mengandung rahar atau ketidakpastian seperti halnya asuransi konvensional. Yang kelima, melakukan produksi, distribusi, perdagangan hingga menyediakan barang atau jasa yang haram dari segi zatnya, bukan dari segi yang mengandung mudarat atau merusak moral. 6. Melakukan transaksi suap. Berikutnya, perusahaan emiten yang tidak memenuhi standar rasio keuangan. Yang pertama, total utang berbasis bunga dibandingkan total aset perusahaan tidak lebih dari 45% atau total pendapatan tidak halal dibandingkan total pendapatan bisnis perusahaan secara keseluruhan tidak lebih dari 10%. Berikutnya, masuk ke dalam daftar efek syariah. Singkatnya, semua saham syariah di pasar modal yang sesuai kriteria syariah, baik yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI maupun yang tidak tercatat, pasti akan dimasukkan ke dalam daftar efek syariah DES. Berikutnya, pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Teori pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangannya, hingga saat ini terdapat berbagai teori pertumbuhan ekonomi. Teori ini sendiri banyak muncul untuk menjelaskan siklus pertumbuhan sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi secara perekonomian nasional oleh para ahli. Di antara banyaknya teori yang bermunculan, berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, teori neoklasik. Teori neoklasik atau dikenal juga sebagai model pertumbuhan ekonomi slow one, sebab mulanya diperkenalkan Adam Smith, kemudian dikemukakan oleh Robert Solow dan T.W. Swan. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan secara nasional. Yang kedua, teori klasik. Teori klasik telah berkembang mulai dari abad ke-18. Pencetusnya adalah tokoh terkemuka bernama Adam Smith yang menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik ketertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk atau outputnya.
Konsep ini kemudian disanggah oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sebaliknya hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah sehingga berdampak pula pada turunnya upah pekerja. Yang ketiga, teori historis. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi, di antaranya Karl Bucher, Werner Sumbar, dan Frederick List, dengan pandangannya yang berbeda-beda, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Karl, hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan ini sendiri terjadi dalam kota, kemasyarakatan, tingkat rumah tangga tertutup, hingga dunia. Sementara Werner Sumbar mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan perekonomian industri, hingga tahapan kapitalis. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu yang tertentu. Ketahui apa-apa saja faktor yang sesungguhnya berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sumber daya alam sendiri terbagi lagi menjadi 3 jenis, diantaranya sumber daya alam hayati atau sumber daya yang berasal dari makhluk baik dan hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati diantaranya ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi hingga ikan. Sumber daya alam non hayati atau sumber daya yang bukan berasal dari makhluk hidup, contohnya air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam yang dapat atau dipulihkan kembali, contoh sumber daya aini diantaranya hewan, pertumbuhan, pepohonan, dan ikan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya yang bersifat terbatas sebab terbentuknya oleh proses alamiah dan dengan jangka waktu yang sama. Yang pertama, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Terakhir, sumber daya alam yang kekal yang tidak habis, contohnya sumber daya ini diantaranya air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan pasang bumi. Kedua, sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau juga disingkat SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak atau organisasi baik dalam perusahaan maupun institusi. Ia berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal. Karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. Sumber daya manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya, namun lebih kepada efisiennya. Dalam mendorong sumber daya manusia dapat bekerja secara efisien, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, motivasi sumber daya manusia atau SDM. Perubahan dan perkembangan tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran dari masing-masing pihak. Yang kedua, motivasi sumber daya manusia atau SDM. Perubahan dan perkembangan tidak sesuai pekerjaan dengan kemampuan dan minat sumber daya manusia atau SDM. Kinerja sumber daya manusia atau SDM akan kurang produktif jika menerima tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Karenanya harus pintar-pintar dalam memilih dan menentukan posisinya sesuai dengan kemampuan dan ketertarikan terhadap sesuatu. Berikutnya, program pelatihan. Memberikan program pelatihan kepada para sumber daya manusia atau SDM juga akan membantu meningkatkan skillnya.
Program pelatihan harus disusun dengan baik dan harus tepat sasaran serta sesuai dengan data yang valid. Berpedoman pada data yang valid kemudian akan menghasilkan output yang optimal. Berikutnya, evaluasi kinerja sumber daya manusia atau SDM secara berskala. Dalam mengontrol kinerja sumber daya manusia atau SDM dalam periode yang ditentukan, diperlukan adanya evaluasi agar mereka mawas diri dan berusaha memperbaiki dan meningkatkan pekerjaannya untuk mempertahankan posisi yang dimiliki. Selanjutnya, akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai berikut: penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Berikutnya, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Berikutnya, teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab pertumbuhan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan metode produksi. Ia akan menghilangkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.